Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun ingin menyampaikan beberapa informasi yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang beberapa hari kemarin telah memutuskan secara resmi pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021 1442 Hijriah. Setelah keputusan Menteri Agama disampaikan, ternyata banyak reaksi yang berkembang di masyarakat. Ada sebagian yang paham, ada sebagian yang kurang paham. Bahkan juga sebagian lagi dipelintir untuk menjatuhkan, seakan-akan menjatuhkan Kementerian Agama terkait dengan perhajian khususnya tahun 2021 ini. Oleh karena itulah, maka pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021. Sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan khususnya bagi calon jamaah haji yang akan berangkat haji tahun 2020 maupun 2021 ini. Kita faham, kita maklum bahwa di era baginda Rasulullah Muhammad SAW juga pernah menunda haji sampai 4 kali berturut-turut atau 4 tahun berturut-turut. Sehingga tidak heran ketika waktu itu Rasul ketika berada di Madinah yang akan menunaikan ibadah haji, perintah haji pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah baru menunaikan haji pada tahun ke-10 Hijriah. Ini artinya bahwa persoalan haji atau kewajiban menunaikan haji itu tidak hanya semata-mata ingin berangkat ke sana, ke tanah suci, tapi juga harus memperhatikan banyak hal, banyak faktor. Oleh karena itulah maka masyarakat, saya berharap supaya memahami kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Karena saya yakin bahwa pemerintah tidak serta-merta mengambil kebijakan itu tanpa dengan dasar yang solid. Kita maklum bahwa pemerintah telah berupaya secara maksimal sejak tahun 2020 bagaimana haji tidak jadi berangkat, begitu juga tahun 2021. Ini pun sudah dilakukan mitigasi kemungkinan jika pemerintah Arab Saudi itu melaksanakan haji mulai dari jumlah haji secara keseluruhan 50%, 25%, sampai seandainya itu haji berangkat 5%. Ini pun sudah dilakukan mitigasi pemerintah Indonesia sehingga diharapkan perhajian ini meskipun dalam kondisi COVID-19 tetap terlaksana dengan sebaik mungkin. Ada beberapa alasan pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan secara resmi terkait dengan pembatalan pemberangkatan haji. Yang pertama adalah bahwa pemerintah Indonesia melakukan satu kebijakan terkait dengan pembatalan haji itu adalah mengingat COVID-19 ini mengalami tren peningkatan yang signifikan. Kita tahu bahwa beberapa bulan kemarin penerbangan di Arab Saudi ini pun juga Indonesia termasuk kategori negara yang belum bisa diperkenankan untuk masuk ke Arab Saudi. Ditambah dengan akhir-akhir ini COVID-19 telah justru malah ada peningkatan khususnya di Asia Tenggara ini. Sehingga prinsip keselamatan jiwa jamaah itu yang lebih diutamakan. Kemudian yang kedua adalah
Islam mengajarkan bahwa menjaga jiwa atau hifdun nafas merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Artinya menjaga keselamatan jamaah itu lebih diutamakan daripada kewajiban menunaikan ibadah haji. Yang ketiga tentunya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, memberikan amanat kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Oleh karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah menjadi faktor utama. Yang keempat adalah pemerintah Arab Saudi saat ini belum memberikan kepastian kuota sampai hari diumumkannya pembatalan pemberangkatan haji tanggal 2 Juni 2021 kemarin. Pemerintah Arab Saudi juga belum mengundang negara pengirim jamaah termasuk Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang kesiapan penyelenggaraan haji tahun 2021. Sehingga persiapan yang sudah dilakukan sejak Desember 2020 kemarin belum dapat kepastian kuota haji dari Arab Saudi, padahal kuota 50% seandainya itu terjadi, waktu penyiapan pun juga membutuhkan tidak kurang dari 45 hari. Kemudian perlu disadari pula bahwa pandemi mengharuskan penerapan protokol kesehatan secara ketat, termasuk pembatasan dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya bagaimana jamaah itu ketika di Madinah, karena pengalaman beberapa bulan yang lalu, pelaksanaan umroh jamaah hanya diperkenankan hanya 2-3 hari. Padahal kalau haji itu harus 8 hari atau pelaksanaan sembahyang arba'in itu 40 kali. Begitu pula pelaksanaan di Masjidil Haram dan sebagainya ini juga perlu pertimbangan-pertimbangan prokes yang ada. Yang kelima tentunya berkaca pada penyelenggaraan haji umroh tahun kemarin, ya tahun yang sudah ini juga masih membutuhkan penanganan yang khusus bagaimana seandainya kemarin itu haji tetap dilaksanakan. Oleh karena itulah maka kami berharap kepada masyarakat khususnya calon jamaah haji yang akan berangkat, baik jamaah haji tahun 2020, tahun 2021, hendaknya bersabar menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Dan perlu diketahui pula bahwa keuangan atau dana jamaah haji tetap aman. Kalau jamaah haji ingin mengambil atau menarik pelunasan pun juga dipersilakan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Mudah-mudahan dengan sekilas penjelasan kami ini dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya para calon jamaah haji, dan kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga jamaah haji kita untuk tahun-tahun mendatang dapat terselenggara dengan lancar, dengan aman, sehingga pemerintah pun juga akan mengambil langkah-langkah yang lebih baik daripada tahun-tahun ini. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.